Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jemaah syarhil Quran yang berbahagia. Perdamaian di atas kursi-kursi keluhuran, budi bagi orang-orang intelektual, berjas dan berdasi. Ketentraman dalam menjaga rohani dan jasani antara konglomerat dan kaum duafa merupakan cerminan dari terciptanya negeri yang mendamba. Namun sayang hadirin, kenyataan tidak sesuai dengan harapan apabila para pemimpinnya tidak teguh dengan iman. Kondisi krisis keimanan inilah yang menyebabkan bergulirnya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan pedoman Al-Quran. Lantas, bagaimanakah Islam dalam menyikapi hal tersebut? Abul A'la Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only one example." Rasul Muhammad SAW merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Ia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Quran dengan judul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Sebagai landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak
mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jamaah syarhil Quran yang berbahagia. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita sekaligus menegaskan, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikianlah penegasan Ali As-Sobuni di dalam Sofwah At-Tafasir. Dengan demikian hadirin, dapatlah kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jamaah syarhil Quran yang berbahagia. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin terhadap metafisik dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki 4 sifat dalam dirinya. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, tabligh, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas, yaitu kapan dalam membuat visi, misi, strategi, dan mampu mengaplikasikannya. Selain itu, dikenal juga ciri pemimpin Islam, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayanan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, serta menolong rakyatnya untuk maju, bukan sebaliknya. The rich get richer and the poor get poor. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin untuk menjalankan tugasnya hanya untuk Allah semata dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut dan bawahannya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benarlah Allah yang maha agung
atas segala firman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jamaah syarhil Quran yang berbahagia. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam yaitu musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, kami ingin mengemukakan bahwasanya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam. Bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif. Dengan prinsip-prinsip inilah akan membuat keputusan yang seadil-adilnya Dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, sehingga para pengikut atau bawahannya merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada pengikut atau bawahannya, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pengemban amanah kepemimpinan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perlu dipahami bahwa seorang muslim dimintai memberi nasihat bila diperlukan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Tamim bin Aus meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami berkata, "Kepada siapa ya Rasul?" Beliau pun menjawab, "Kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin umat Islam, dan kepada seluruh masyarakat." Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jamaah syarhil Quran yang berbahagia. Dari uraian tersebut, dapatlah kita pahami bahwa pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin harus bercermin dan mengambil cara strategi Rasul dalam memimpin, dalam mengemban amanah, yaitu selalu mengutamakan musyawarah dan mengutamakan akhlakul karimah agar terciptanya negeri yang baldatul, thayyibatul, wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, mari kita bertemu lagi. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.